Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Muslim Nurudiningrat. Saya mengajar di SMK Negeri 9 Jakarta, bidang studi Sejarah Indonesia. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Uhamka. Berikut saya tampilkan video PPL keempat saya berkaitan dengan kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo. Hai hai. Biar tambah semangat ya, kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan sebuah iya-iya ya. Seperti biasa, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Semangat pagi. Salam literasi, mari meraih mimpi. Agar lebih menarik, Bapak punya sebuah pantun buat kalian ya, biar lebih semangat. 3 kali 2 sama dengan 6. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Assalamualaikum, saya ucapkan salam. Bagaimana kabar kalian? Baik, ada yang mau membalas pantun Bapak? Silakan. Silakan Luna. 4 kali 2 sama dengan 8. Silakan. 3 tambah 2 sama dengan 5. Silakan. Waalaikumsalam, kami jawabkan, kabar kami baik luar biasa. Baik ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kita masing-masing. Tolong ada yang memimpin, silakan. Baik. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa menurut agama masing-masing, berdoa belajar. Selesai, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abiyu. Oke, selanjutnya kalau kita sudah berdoa, tolong cek kebersihan dan kerapian di sekitar kalian. Kalau kalian melihat sampah yang ada di kolong meja kalian, ya, tolong diambil, buang ke tempatnya. Ya, ada sampah? Ayo. Ya. Selesai ya. Coba dirapikan. Yang laki-laki rambutnya dirapikan, pakaiannya juga dirapikan. Sudah? Kalau sudah, saya selanjutnya akan mengecek kehadiran kelas kalian. Kelas 10 Sija 1. Baik. Kelas 10 Sija 1. Yang tidak hadir hari ini siapa nak? Siapa? Cynthia. Cynthia kenapa? Izin. Kemudian ada lagi? Renaldi. Sakit. Ada lagi? Baik. Terima kasih teman-teman kelas 10 Sija 1. Berarti hari ini yang nggak masuk 2 orang ya. Oke, selanjutnya ya, biar kita lebih nasionalis, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Kita akan bersama-sama nyanyi lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Tolong ada. Mari kawan-kawan kita bangun dulu. Kita berdiri dulu nak ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera.
biar lebih seru lagi nih ya, nah, Bapak punya sebuah video motivasi buat kalian ya. Agar kalian lebih semangat, tolong kalian amati dan nanti akan memberikan tanggapan ya. Oke. Ya, setelah dulu videonya. Video motivasi. Nah, kira-kira video tadi ya, kira-kira video yang tadi kalian lihat itu bercerita tentang apa? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Silakan, Reval. Bercerita tentang kerjasama, Pak. Bercerita tentang kerja sama. Ada lagi mungkin yang bisa menambahkan? Bekerja sama tim untuk melindungi satu sama lain. Ada lagi yang bisa memberikan tanggapan? Abiu. Kerja sama tim untuk menghadapi rintangan yang muncul. Kerja sama tim untuk menghadapi segala macam rintangan. Baik ya. Video tadi yang kalian lihat, yang kalian saksikan ya, merupakan sebuah video ya, di mana kerjasama itu dibutuhkan dalam melakukan apapun ya. Sesulit apapun keadaan ya, selama kalian bekerja sama dengan baik, insya Allah kesulitan itu bisa teratasi. Analoginya begini nah, ya, kalian pernah melihat nggak sapu lidi? Pernah. Sapu lidi kalau satu bisa nggak dia membersihkan kotoran? Tidak, Pak. Tapi kalau banyaknya sapu lidi menjadi satu, dia akan bisa membersihkan halamannya kotor. Gitu ya. Itu analogi dari video yang tadi. Jadi sudah saatnya kalian bahu membahu kerjasama ya, bantuin orang yang memiliki kekurangan, dan juga tiap orang kan memiliki kelebihan nih dan kekurangannya masing-masing. Kalian harus saling melengkapi sampai pada akhirnya ya kalian bergabung untuk memajukan Indo. Itu ya, sepakat ya? Oke, selanjutnya baik ya. Untuk mereview pelajaran minggu lalu seperti biasa, saya punya sebuah ice breaking ya. Dimana dalam ice breaking ini kalian nanti yang gak fokus akan mereview pelajaran minggu lalu. Sepakat oke? Oke, ice breakingnya nggak sulit-sulit kok ya. Ketika saya sebut pagi, kalian tepuk tangannya satu kali. Pagi. Ketika siang, 2 kali. Ketika malam, 3 kali. Ketika jor, kalian harus bilang nggak kena, oke? Saya ulangi instruksinya sekali lagi ya. Ketika saya bilang pagi, tepukannya berapa kali? Ketika saya bilang siang, 2. Ketika saya bilang malam, ketika saya bilang jor, kamu harus menghindar, oke? Bisa semua? Coba berdiri semua, yuk. Siap ya? Fokus semua. Halo. Hai. Pagi. Siapa yang nggak fokus? Pagi berapa kali tepukannya? 1. Pagi. Siang. Malam. Dok. Pagi. Siang. Malam. Don. Oke. Terima kasih buat kalian. Baik, Hanif silakan maju dulu Pak. Ya. Hanif tidak terus dan sesuai perjanjian kesepakatan yang kita lakukan, oke? Hanif akan mereview pembelajaran minggu lalu. Silakan Hanif. Minggu lalu itu belajar tentang pengaruh Islam dalam berbagai bidang. Bisa disebut ada bidang ekonomi, politik, budaya, sastra dan musik, sama bidang sosial. Ada lagi yang boleh tambahkan? Enggak Pak.
Mungkin ada lagi teman-teman dari 10 Sija 1 yang ingin menambahkan. Silakan nonton. Kita tahu pengelompokan saja yang berada di kerajaan-kerajaan di kesultanan-kesultanan negeri Nusantara. Ya, yang masih ada juga masa Ini. ada lagi mungkin yang bisa menambahkan. Abio. Contohnya penggunaan gelar sultan yang masih dipakai hingga sekarang. Oke, pengaruh di bidang politik. Gelar sultan digunakannya di mana tuh? Jadi, masih ada juga kata ya. Ada Sultan Hamengkubuwono. Sekarang udah sampai berapa? 10. Oke, terima kasih Hanif, silakan duduk kembali. Oke, kalau minggu lalu ya kita belajar tentang pengaruh ya Islam di Nusantara, entah itu di bidang politik, sosial, budaya, ya kan, ekonomi, ya. Hari ini ya Bapak akan memberikan clue yang berbeda dari sebelumnya. Kalau minggu lalu saya memberikan clue-nya kan pakai sebuah pakaian ya untuk membuka materi pelajaran apa yang kita pelajari. Hari ini saya membawa sebuah bahan kebutuhan pokok nih kayaknya. Ini bahan ini adalah clue terkait pembelajaran kita hari ini. Kira-kira nih, ya, lihat ya, Bapak keluarin dulu nih. Ini apa nih? Jahe. Ini jahe ya? Jahe. Ini jahe. Ini jahe atau kunyit? Jahe. Ini jahe. Ya. Nah, kalau ini nih baru nih. Ini apa nih? Kunyit. Ya. Kunyit. Kalau ini? Kemiri. Ya. Ada lagi. Ini? Nah, baru ini pala. Ya, balik ya. Ini? Atau kayu manis? Kayu manis. Cobain manis nggak? Nah, ini baru nih apa nih? Itu apaan Pak? Ini. Ini yang tadi kalian bilang. Cengkeh, ya. Ini? Ada lembar. Ini adalah lada. Oke, ya. Tadi saya sudah memberikan clue-nya terkait materi pembelajaran hari ini. Kira-kira kita belajar tentang apa ya? Apakah kita belajar masak-masakan atau yang lainnya? Silakan. Ada yang bisa menebak? Kira-kira kita belajar apa tentang hari ini? Ada? Tadi nih sudah saya kasih tahu nih. Kira-kira kita belajar tentang apa nih? Ya, Okta. Mengenal rempah-rempah Indonesia. Mengenal rempah-rempah Indonesia. Hampir dikit lagi. Apa kaitannya dengan pelajaran kita hari ini? Tadi udah menyebutkan rempah-rempah dan ada lagi mungkin yang bisa? Silakan. Abio. Ini Pak, apa hubungan rempah-rempah dengan sejarah Nusantara di masa lalu? Hubungan rempah-rempah dengan sejarah Nusantara. Kira-kira ada apa tuh hubungannya tuh? Karena dulu bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk membeli untuk mendagang rempah-rempah di dunia. Oke, ya. Hari ini kita akan belajar ya. Tadi clue-nya kalian benar, itu adalah rempah-rempah. Tapi bukan rempah-rempahnya ya. Tapi kita akan membahas ya gara-gara rempah-rempah ini nih ya, yang tadi kalian sebutkan, bangsa Eropa datang jauh-jauh ke Indonesia. Ya, coba bayangkan hanya demi sebuah ini nih. Ya, bangsa Eropa datang ke Nusantara. Oke, tapi sebelum itu ya, Bapak punya sebuah pretest buat kalian untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kalian terkait dengan materi pembelajaran kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Bapak akan mengirim linknya ya, ngirim melalui Google Form dan Word di grup kelas kalian. Silakan dicek. Tolong kalian kerjakan ya dalam waktu kurang lebih 3 menit. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia menggunakan aplikasi Wordwall ya.
dengan kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Seru nggak tuh? Seru ya. Kita sambil bermain game. Tadi ada game apa tadi? Wortel ya. Kayak main apa tuh? Bola tangga ya. Cari jawaban yang benar ya. Pac-Man ya. Pac-Man. Terus juga ada lagi game yang kemarin minggu lalu kita bermain pesawat ya. Oke, selanjutnya kita akan memulai kegiatan kita hari ini ya. Oke, materi kita hari ini yaitu berkaitan dengan kedatangan bangsa Eropa ya ke Indonesia. Baik, setelah kalian telah melakukan free test ya, selanjutnya kita akan membahas ya terkait dengan kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Oke, ini ya berkaitannya telah saya tampilkan. Ini tadi kalian telah melakukan free test melalui Google Form sekaligus melalui Word ya. Saya buat biar lebih menarik ya, biar semuanya teratasi. Ada yang suka main game ya kan, biar juga yang suka langsung tulisnya ya. Oke, selanjutnya adalah berkaitan dengan KI, KD yang harus kita pelajari di materi kita hari ini. Siapa yang bisa membantu saya untuk membacakan? Silakan. Silakan, Anissa. Kompetisi dasar kognitif 3.5 menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Kompetensi dasar keterampilan 4.5 mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajah bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. IPK yang pertama itu ada siswa dapat mengidentifikasi penjajahan bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. 2. Siswa dapat menjelaskan konsep kolonialisme dan imperialisme. Yang ketiga itu ada siswa dapat menganalisis latar belakang penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. 4. Siswa dapat menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajah bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. IPK yang pertama, siswa dapat mengolah hasil analisis tentang proses dan perkembangan penjajah bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia yang bentuk tulisan dan media lainnya. Terima kasih Anissa. Bukan namanya kayak nyanyi ya. Kayak digosip ini. Orangnya juga beda. Baik, ya. Hari ini kita akan belajar ya tentang KD 3.5. Kalau kemarin kita 3.4, kita coba beranjak ya. Kita akan menganalisis proses masuk dan perkembangan bangsa Eropa di Indonesia. Inilah IPK yang harus kalian selesaikan ya. Pertama, kalian dapat mengidentifikasi bangsa Eropa mana saja yang datang ke Indonesia. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan ya terkait dengan kolonialisme dan imperialisme. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis latar belakang apa bangsa Eropa jauh-jauh datang ke Indonesia ya. Ya, banyak peristiwa yang melatar belakang ini. Dan yang terakhir, kalian dapat menganalisis proses masuk perkembangan penjajahan bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Ya, ini berkaitan dengan tokoh-tokoh penjelajah samudera ini. Oke, selanjutnya IPK-nya terkait dengan keterampilan, yaitu kalian dapat menganalisis nanti tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa melalui media-media yang kalian akan buat. Ya. Oke, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Siapa yang bisa bantu Bapak untuk membacakan tujuan pembelajaran? Silakan. Alvira. Tujuan pembelajarannya itu melalui model pembelajaran problem based learning. Siswa dapat menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris di Indonesia dengan baik 3.5 dan mengolah hasil analisis informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia dalam bentuk tulisan atau media lain dengan berat 4.5. Terima kasih Alvira. Baik, ini tujuan pembelajaran yang ada di KD 3.5 dan 4.5 ya. Kalian dapat menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol,
belanja Inggris ke Indonesia. Setelah itu kalian dituntut untuk bisa mampu mengolah hasil analisisnya, bagaimana proses dan perkembangan bangsa Eropa di Indonesia. Baik, ini adalah PBL ya, model pembelajaran PBL tadi atau model pembelajaran problem based learning, di mana ada 5 sintak ya. Di sini pertama ada orientasi siswa kepada masalah, yang kedua mengorganisasikan siswa menjadi beberapa kelompok, ketiga membimbing penyelidikan, keempat mengembangkan hasil karya, dan yang terakhir adalah evaluasi proses pemecahan masalah. Baik, kita langsung mulai saja ya. Saya punya sebuah video ya, untuk membuka cakrawala berpikir kalian tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Tolong kalian amati dengan baik. Menyaksikan ya, sebuah video film ya tentang Al-Fatih tadi, ya kan? Nah, video tadi itu bercerita tentang apa? Silakan. Nah, pengakuan ini dilakukan oleh Kesultanan Turki Ottoman terhadap Konstantinopel, yang pada saat itu Konstantinopel adalah pusat perdagangan dunia. Oke, tepuk tangan dong. Baik, ada lagi yang mau memberikan pendapat? Silakan, Alwi. Menyebabkan ditutupnya Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II agar orang-orang Eropa tidak bisa lewat Konstantinopel. Karena Konstantinopel merupakan pintu masuk perdagangan Asia Eropa, jadinya itu menyebabkan orang-orang Eropa mencari jalur lain untuk berdagang. Oke, tepuk tangan juga buat Alwi. Baik ya, video tadi itu menceritakan ya tentang sebuah penaklukan ya yang dilakukan oleh Turki Ottoman, dalam hal ini Islam ya, berusaha menaklukkan kota Konstantinopel ya. Konstantinopel itu sekarang adalah Turki ya. Nah, kenapa penting untuk ditaklukkan? Karena Konstantinopel ini banyak sejarah juga, sekaligus ada kepentingan ekonomi di sini ya. Konstantinopel adalah jantung ya, pusat perdagangan ya di antara Eropa dan Asia ya. Nah, tadi benar yang dikatakan oleh teman kalian Hamiu bahwa dengan dikuasainya kota Konstantinopel ya, ini memberikan pengaruh yang cukup besar bagi sejarah ya bangsa-bangsa Eropa, karena bangsa Eropa dilarang untuk datang dan mengambil rempah. Nah, peristiwa ini nanti yang akan melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia melalui penjelajahan samudera. Oke, selanjutnya tolong kalian amati kembali ya. Video ya tentang pembelajaran kita hari ini. Kira-kira tadi video menceritakan tentang apa? Silakan jawab.
nasional yang dipengaruhi oleh bangsa Eropa, bahkan ada negara juga di mana. Oke, alasan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Tadi alasannya adalah karena apa? Ya, Izzat? Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki. Ada lagi tadi bisa karena apa? Yang tadi saya kasih clue-nya nih ada bumbu-bumbu dapur nih, saya bawa nih. Ini tentang apa nih? Rempah-rempah. Tentang rempah. Ya, pertanyaan selanjutnya ya, apa ya bangsa Eropa jauh-jauh datang ke Indonesia hanya sebuah rempah-rempah ya? Nah, pada gambar-gambar berikutnya kalian akan mengetahui betapa pentingnya rempah-rempah bagi bangsa Eropa di masa tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, ini kira-kira gambar tentang apa nih? Ini gambar tentang apa nih? Perang tentang apa nih? Pengepungan sebuah kota. Kota apa yang dikepung? Kira-kira? Iya nah? Itu pengepungan Konstantinopel di Istanbul. Oke, pengepungan kota Konstantinopel oleh Turki Ottoman ya pada tahun 1453. Apakah benar? Ya, tepuk tangan yang buat Konstantinopel itu ada di mana? Istanbul, Turki ya. Nah, ternyata ya jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Ottoman pada tahun 1453 ya. Halo. Ternyata membawa dampak besar bagi sejarah bangsa Eropa. Ya, sejak saat itu jatuhnya kota Konstantinopel membuat Eropa kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Ya, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris sangat mengalami kesulitan padahal rempah-rempah sangat penting. Ya. Nah, hal ini akan menyebabkan nanti terjadinya penjelajahan samudera. Ya, seperti yang tadi saya katakan, kalian pasti tahu nih kalau di film masa kini yang era-era bajak laut film apa? Ya ini One Piece. film One Piece ya, hafal ya, tepuk tangan dong buat ini. Oke, kita akan bahas selanjutnya ya. Ketika rempah-rempah itu dilarang oleh Turki Ottoman, ya, maka timbullah sebuah namanya penjelajahan samudera. Kita ikuti lagi nih. Kira-kira apa berikutnya nih ya? Nah, ini juga salah satu sebuah peristiwa ya yang mempengaruhi terjadinya penjelajahan samudera sekaligus terjadinya kolonialisme dan imperialisme. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Kira-kira nih, ada sebuah ibu nih ya dan dilayani oleh para pelayan. Kira-kira gambaran kalian itu apa? Silakan Okta. Pelayan di sana Pak. Pelayan istana. Ada lagi? Ini coba dikaitkan. Ini kayak negara induk nih. Nah ini negara bawahan koloni. Ini kan ada koloni. Kira-kira ini tentang apa nih? Ini bercerita tentang apa? Penguasaan ya. Atau terjadinya kolonialisme dan imperialisme di mana? Ya nanti ini adalah sebuah sistem politik nih, merkantilisme, yaitu yang berkembang di Eropa pada abad 16 sampai ke 18 yang bertujuan untuk menambah kekayaan suatu negara. Jadi negara yang dikuasai itu akan diambil entah itu gold apa nih? Silver, ya, dan sumber daya alam ya untuk kepentingan negara. Ini analoginya seperti ini. Jadi mereka harus melayani dan memberikan sumber daya lebih kepada negara induknya yang menguasai. Ya. Ini disebut dengan sistem merkantilisme. Itu juga salah satu pengaruh yang menyebabkan terjadinya penjelajahan samudera, ya, yang sampai akhirnya nanti akan terbentuknya kolonialisme dan imperialisme. Selanjutnya, nah, kita main tebak-tebakan lagi. Kira-kira gambar apa ini ya? Nah ini, kira-kira apa? Ini gambar apa? Gambar apa? Peta One Piece. Oke, kira-kira gambar apa lagi nih?
Kick off. Nah, ini ada gambar rempah. Nah, tadi ini kita udah bahas nih ya, di sebelumnya sampai bawah nih alat-alat apa nama bahan apa nih, apa namanya ya. Ada kayu manis ya. Tadi ada pala, ya kan? Ada lada, ada kemiri. Nah, ini adalah sebuah petanya, di mana istilah ini adalah pulau rempah, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ya kan? Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, rempah-rempah penting banget Pak bagi bangsa Eropa. mengapa rempah-rempah penting banget ya atau penting sekali bagi bangsa Eropa? Ada yang bisa jawab? Silakan aja ini. Ya, karena kan rempah-rempah juga bisa buat obat juga. Oke, rempah-rempah sebagai obat. Ada lagi yang berpendapat mungkin selain Ayuni? Okta? Rempah-rempah juga bisa untuk penyedap rasa pada makanan ataupun minuman dan bisa juga untuk obat. Oke, rempah-rempah untuk penyedap rasa bumbu makanan ya. Oke, ya. Kenapa bangsa Eropa jauh-jauh datang ke Indonesia ini sebuah rempah-rempah? Ya. Alasan yang tadi kalian sebutkan itu udah benar. Tepuk tangan dulu dong buat mereka. Ya. Kenapa selain dari bahan baku obat tadi ya, juga penyedap makanan ya, juga bisa sebagai penyedap rasa sekaligus juga sebagai pengawet makanan. Ingat, di Eropa mengalami berapa musim? 4 ya. Salah satunya ada musim dingin, ya. Nah, ketika musim dingin tiba, ya hewan-hewannya itu harus dibeli. Kalau enggak, nanti akan mati kan? Nah, untuk menjaga ya hewan-hewan tersebut itu perlu diawetkan ya. Ya, makanya dibutuhkan nanti namanya rempah. Ya, itu penting dan juga di masa tersebut ya rempah-rempah itu juga menunjukkan status sosial seseorang ya, karena yang dianggap punya rempah-rempah itu status sosialnya tinggi. Kalau di Indonesia itu kayak golongan bangsawan, golongan bangsa ningrat gitu ya. Ya, golongan apa tuh? Ya. Jawab ya Abi ya, kenapa rempah-rempah sangat penting ya? Terima kasih Pak. Tadi ada apa aja? Ada penyedap rasa, sebagai obat, parfum juga bisa nah ya. Terus juga ada lagi pengawet makanan, sekaligus menunjukkan status sosial. Makanya jauh-jauh bangsa Eropa ya, walaupun teknologinya belum begitu maju seperti sekarang, tapi dia tetap melakukan penjelajahan. Oke, ini berikutnya adalah tokoh-tokoh ya, atau maaf ya, ini adalah alasan lain selain jatuhnya Konstantinopel. Ternyata ada faktor-faktor lain yang menyebabkan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama, ada kisah perjalanan Marco Polo ya. Masih ingat dong yang kita pelajari di materi sebelumnya terkait dengan pengaruh Islam. Marco Polo kan sering menulis buku catatan ya. Nah, salah satu buku catatannya adalah Imago Mundi atau Keajaiban Dunia. Nah, buku ini menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh penjelajah lain untuk mengarungi lautan. Ya. Kedua, coba tolong dibantu Ayu ini ada apa? Ini? Teori bumi bulat. Membuktikan teori itu bulat atau dikenalnya dengan teori heliosentris ya, karena pandangan dulu orang belum percaya kalau bumi itu bulat, katanya datar ya. Nah, untuk membuktikannya, makanya bumi itu bulat atau tidak, banyak tokoh-tokoh penjelajah coba membuktikannya dengan berkeliling, ya, berlayar, sampai akhirnya ada tokoh pertama yang mengelilingi dunia, yaitu namanya Ferdinand Magellan. Oke. Berikutnya, apa ini? Gambar apa nih? Kenapa kompas bisa menyebabkan jadi faktor pendorong penjelajahan samudra? Karena dapat membantu navigasi. Karena kompas itu navigasi. Baik ya. Menurut buku Ahmad Fahri Fakru Taruk ya, dalam sejarah Indonesia masuknya Islam hingga kolonialisme, itu dijelaskan bahwa penemuan kompas, teropong, dan peta itu menjadi hal penting ya bagi bangsa Eropa dalam kaitannya datang ke Nusantara. Berarti penting banget dari kompas ya. Nah, sebagai navigasi penunjuk.
Nah, kira-kira ini gambar apa nih ya? Kira-kira ini gambar apa? Kira-kira ini gambar apa? Tokoh penjelajah. Siapa tokohnya? Ayo. Christopher. Christopher siapa itu? Nah, penjajah Spanyol. Apakah benar ini? Oh, itu Pak. Bartolomé Dias. Bartolomé Dias. Beri tepuk tangan dong buat. Bartolomé Dias tokoh penjelajah samudera dari mana? Dari Portugis, Pak. Dari Portugis ya. Ah, kalau ini. Nah, ini nih, jangan kebalik nih. Kira-kira ini apa? Christopher Columbus ya. Ini tokoh penjelajah dari mana itu? Spanyol ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin? Kenapa Tiara? Mengapa bangsa Spanyol dan Portugis dianggap sebagai pelopor penjelajah dunia? Kenapa bangsa Portugis dan Spanyol dianggap sebagai pelopor penjelajah samudera? Ada yang mungkin bisa berargumen memberikan pendapatnya sebelum Pak Ari jawab? Saya, Pak. Silakan Okta. Karena Portugis dan Spanyol bangsa yang memulai dan mengetahui pertama kali rute pelayaran bangsa Eropa ke Asia Tenggara. Oke, karena bangsa Portugis dan Spanyol adalah bangsa pertama yang menemukan rute pelayaran ya ke Indonesia atau yang memulai ya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa bisa bangsa Spanyol dan Portugis yang memulai? Ayo, kenapa? Kenapa enggak Belanda dulu? Kenapa enggak Inggris dulu? Ya, ada yang bisa jawab? Mungkin? Abiyu? Karena saat itu mereka lagi terpuruk mungkin kondisinya Pak, jadinya mereka inisiatif untuk melayar duluan. Oke. Alasan lain ya Tiara, kenapa bangsa Spanyol dan Portugis dianggap sebagai pelopor selain dia yang mengawali ya menemukan rute pertama ke Nusantara ya, ketika jatuhnya kota Konstantinopel ya, Portugis dan Spanyol adalah dua negara yang paling parah terpuruk ekonominya ya, sehingga dia harus melakukan penjelajahan samudera ya, terpuruk sekali ekonomi mereka ya. Berikutnya alasan lain karena dukungan ya. Jadi ada sebuah Pangeran Henry ya, Pangeran Henry disebut Pangeran Henry Navigator karena dia mendukung penjelajahan samudera, tokoh-tokoh penjelajah dari Portugis ya. Selain itu juga kenapa Portugis ya, Portugis kurang memiliki sumber daya agraris ya, agrarisnya kurang sehingga dia harus mencari, ditambah lagi terpuruk ketika dilarang untuk mengambil rempah-rempah di kota Konstantinopel ya. Jadi itu beberapa alasan kenapa Portugis dan Spanyol dianggap sebagai pelopor penjelajah samudera. Oke ya, itu ada dalam buku Wycliffe Sejarah Indonesia Modern. Selanjutnya, ini kira-kira gambar apa nih? Ini gambar apa nih? Ayo, ini gambar apa? Kira-kira ini gambar apa? Ada yang bisa menjawab? Okta? Masuknya bangsa Belanda ke Nusantara. Masuknya bangsa Belanda ke Nusantara. Tepuk tangan dulu dong. Kira-kira tokohnya siapa ini? Ayo. Tokohnya siapa? Kira-kira tokohnya siapa? Ini Pak, Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman. Ini adalah Cornelis de Houtman ya. Ya, dia adalah orang Belanda pertama yang datang ke Nusantara atau Indonesia. Nah, ada informasi lagi yang kalian ketahui tentang Cornelis de Houtman? Dia ini Pak, lagi pesan rempah-rempah. Lagi mesen rempah-rempah. Ada yang ingin ditanyakan terkait Cornelis de Houtman? Silakan Anissa. Mengapa penjelajah dari samudera itu menolak mendapatkan penolakan dari Banten? Oke, kenapa ya Cornelis de Houtman ketika datang ke Banten mengalami penolakan dari masyarakat Banten? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Kira-kira apa? Tidak sopan. Ada lagi mungkin? Tiara? Sombong atau angkuh ya. Jadi ada cerita menarik nih ya yang harus kalian ketahui sedikit terkait dengan Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman adalah orang pertama
dari Belanda yang datang ke Indonesia. Tapi karena keangkuhannya, kesombongannya ya, itu mengalami penolakan dari masyarakat Banten ya. Jadi itu ada hikmahnya juga tuh. Kalau kita ke suatu tempat yang baru, tetap menjaga etika dan sopan. Kita belajar dari kisah Cornelis de ya. Ada lagi, kenapa Belanda jauh-jauh datang ke Indonesia? Selain rempah-rempah, ada alasan apa lagi kira-kira? Kira-kira ada alasan apa lagi? Merebut kekuasaan, Pak. Merebut? Kekuasaan. Merebut kekuasaan. Ada lagi yang lain? Kenapa? Pak Dir? Kenapa? Apa? Makanannya enak. Oke. Kita rasa berarti ya. Ada lagi yang lain? Kira-kira kenapa ya? Ingin belajar dunia mungkin, Pak. Ingin menjelajah dunia, ya. Ya. Wycliffe selalu mengatakan ya, datangnya bangsa Eropa ke Indonesia itu nggak lepas dari rempah. Tapi kenapa Belanda datang jauh-jauh ya ke Indonesia? Itu nggak lepas dari adanya perang ya yang terjadi antara Belanda dengan Spanyol atau disebutnya perang 80 tahun ya. Nah, ini menyebabkan Belanda yang tadinya mengambil rempah-rempah di Sabon itu otomatis dilarang, sehingga dia mau nggak mau harus melaksanakan atau melakukan penjelajahan samudra ya. Jadi dilarang yang awalnya orang-orang Eropa mengambil rempah-rempah di Sabon Portugis, tapi dilarang ya. Nah, kalau ini gambar apa kira-kira? Istana Istana. negara, Pak. Istana negara. Istana apa ini? Negara mana nih? Kira-kira apa nih? Hebat? Istana negara. Istana negara. Istana apa disebutnya? Istana Bogor. Istana Bogor. Ya. Apa kaitannya Istana Bogor dengan kedatangan bangsa Eropa di Indonesia? Dibangun oleh orang Belanda. Oke ya. Jadi ini adalah salah satu bukti ya kedatangan bangsa Belanda di Indonesia, dan ini adalah peninggalan yang dibangun pada masa Belanda. Menarik nih, ada cerita menarik dari Istana Bogor ya. Istana Bogor ini dibangun ketika Gubernur Jenderal yang ada di Batavia, Jakarta, itu penat dengan sebuah kota atau kondisi di Jakarta, sehingga dia pengen mencari suasana baru dan tempat baru ya. Ditemukanlah di daerah Bogor, akhirnya dibangunlah Istana Bogor. Namanya Buitenzorg. Buitenzorg ini adalah lepas dari segala macam masalah karena saking penatnya pada masa itu di Batavia. Butuh healing ya? Butuh healing. Ya? Si paling Oke, healing. sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Itu yang bikin itu pelajarannya dari Indonesia. Yang membuatnya itu adalah pada masa gubernur ya, yaitu pada masa gubernur Belanda, yaitu adalah tokohnya, yaitu tokohnya Baron van Imhoff. Ya, dia adalah yang pertama kali menggagas pembangunan Istana Bogor. Oke. Baik ya, agar kalian lebih memahami mendalam tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia ya, saya membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama yaitu akan membahas atau menganalisis kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Kelompok kedua yaitu membahas tentang kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Kelompok ketiga dia akan membahas ya atau menganalisis bangsa Belanda ke Indonesia. Dan terakhir yaitu akan membahas tentang bangsa Inggris ke Indonesia. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, baik. Untuk memudahkan kalian ya dalam mengerjakan kerja kelompok ya, saya mempunyai LKPD. Ini akan membantu kalian dalam menyelesaikan persoalan dalam setiap kelompok. Di sini juga ada petunjuk ya sebagai contoh. Kelompok 1 tadi ya tentang menganalisis bangsa Portugis ke Indonesia ya, dimana kalian harus tahu nih di sini ada LKPD soalnya latar belakang Portugis ke Indonesia itu selain rempah-rempah apa ya. Kemudian tadi kenapa bangsa Portugis disebut sebagai pelopor penjelajah samudra, ada lagi rute pelayarannya seperti apa dan lain sebagainya. Di sini juga ya ada rubrik penilaian. Jadi di sini ada penilaian, ada panduan berkaitan dengan diskusi kelompok, dan ada juga ketika kalian melakukan presentasi sekaligus ada penilaian sikap di sini ya.
Jadi di sini lengkap semua, ya, mulai dari penilaian sikap sampai nanti penilaian keterampilan melalui diskusi kelompok atau melalui presentasi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup. Kalau sudah pada jelas, tolong lihat masing-masing kelompok mengambil KPD-nya atau lembar kerja peserta perwakilan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Udah, silakan kalian melakukan diskusi ya. Selamat berdiskusi. Kalian boleh nih buka. Saya bawa buku lagi nih. Saya di jilid 4 ini bisa membantu kalian dalam mencari informasi. Ya, siapa yang mau minjem? Coba. Kalian coba cari ya, tidak hanya dari sumber internet ya, tapi juga gunakan sumber-sumber lain. Ya, tadi saya sudah memberikan beberapa buku ya pada beberapa kelompok. Coba kalian cari dari buku tersebut ada tidak informasi yang kalian cari ya, biar makin keren juga sekalian, tidak hanya dari internet. Oke. Baik, ini kelompok 1, coba dilihatin dong. Kelompok Portugis. Apa yang bisa kalian dapatkan? Mulai dari latar belakangnya, juga ada tokoh-tokoh yang pengaruh dan cerita. Oke, sangat bagus. Sudah dapat latar belakangnya, ya kan? Juga dapat apanya tadi? Tokoh-tokoh penjelajah samudranya, rute-rutenya sampai mendapatkan sebuah pengaruh. Ya, keren juga nih. Kalian sudah menyantumkan sumber, ya. Ya, ada. Tapi kalau bisa ditambah sumbernya ya, tidak hanya dari internet, kalau bisa juga dapat dari sumber buku. Ya, itu coba digunakan. Oke, lanjutkan silakan ya. Spanyol ya, kalian menganalisis kedatangan bangsa Spanyol ke Indo. Sudah ada apa aja yang kalian dapatkan? Latar belakang, latar belakang, untuk pelayaran, tokoh-tokoh penjelasannya, peta-petanya juga kita masukkan buat kelompok Spanyol. Saya lihat kamu ambil gambar dari internet, tolong ditambahkan bentuknya ya. Ini kan lengkap ini sudah sangat bagus. Ada tokohnya, ada peta pelayarannya, ada rutenya ya, sampai ada pengaruhnya juga Spanyol Indonesia. Cuma atau lebih keren, lebih mantap lagi kalau kalian mencantumkan sumber gambar ini kalian dapatkan dari mana ya. Oke, kita lebih menghargai sumber ya. Oke, tolong diperbaiki ya, ditambahkan. Oke, kalau buat baik ya. Oh, iya. Kalian mendapat tugas tentang apa? Oke, bangsa Belanda ke Indo. Jadi kalian menganalisis ya bangsa Belanda ke Indonesia. Apa yang sudah kalian dapatkan? Latar belakang, terus rute pelayaran, tokohnya ya. Sumber referensinya lagi tulis. Oke, ditambahkan ya. Dan juga dibuat analisis kalian ya, yang terkait dengan kedatangan Belanda ke Indonesia ya. Dan juga ditambahkan juga pengaruh Cornelis de Houtman ya bagi tokoh-tokoh penjelajah dari Belanda ya. Silakan. Kalian dapatkan sumber dari mana saja? Ada dari internet. Halo.
Karena dapat dari internet. Nah, kalau bisa sumber dari internet juga yang harus kredibel dan dipercaya, misalkan kayak Historia ID, ya kan? Terus juga Kemendikbud yang kementerian-kementerian, biasa itu belakangnya itu Bu ID kalau nggak salah. Ya, kalian bisa coba ya. Tapi keren nih kelompok kalian nih. Referensinya sudah ada, latar belakang, rute, analisisnya juga udah ada. Kenapa Inggris datang ke Indonesia? Salah satunya karena saya bahkan ada juga larangan ya. Ya larangan mengambil rempah-rempah juga di tabung. Karena saya itu sepanjang juga. Oke, silakan dilanjutkan. Ya. Waktunya presentasi. Siapa yang ingin memulai sesuai undian? Kelompok Satu. silakan kelompok satu. Silakan menggunakan presentasi dari kelompok satu tentang pendatangan Portugis. Oke. Coba dong tepuk semangatnya dulu. Kami dari kelompok satu ini mempresentasikan tentang perihal kedatangan bangsa Portugis di Nusantara. Saya Abdul dari Saya Safira Fabiana dari Pasar. Saya Fadil Muhammad dari kelompok 1. Saya Muhammad dari kelompok 1. ke Kalkuta, India dan menetap di situ. Nah, kemudian pelayaran itu diteruskan lagi oleh Alfonso de Albuquerque ke Malaka. Selanjutnya Portugis tiba di Maluku dan kemudian menguasai Maluku. Tokoh penjelajah dari Portugis ada pertama tadi Bartolomé Dias. Ya, tokoh penjelajah itu ada 4. Yaitu yang pertama ada Bartolomé Dias, yaitu pada tahun 1486. Penjelajah dari Portugis yang memimpin pelayaran mulai dari Lisabon, Portugis hingga ke Tanjung Harapan, lalu kembali lagi ke Portugis. Yang kedua namanya yaitu Vasco da Gama pada tahun 1497. Penjelajah dari Portugis yang meneruskan pelayaran Bartolomé Dias mulai dari Lisabon, Portugis hingga ke Kalkuta, India. Kemudian pada tahun 1509 ia menjadi gubernur Portugis di India dan berhasil menaklukkan dari Malaka pada tahun 1504. Yang keempat Antonio de Abreu dan Francisco Serrao pada tahun 1512. Dua penjelajah Portugis yang memimpin pelayaran bangsa Portugis dari Malaka ke Maluku dengan tujuan menaklukkan Maluku. Kemudian bangsa Eropa berinisiatif melakukan pelayaran di seluruh Nusantara. Mereka juga didorong oleh semangat ideologi, yaitu pelayaran, gospel, kebebasan agama, dan glory budaya. Semangat itulah yang membuat mereka perlu melakukan pelayaran. Mereka pelayaran budaya dan kebebasan agama. Oke, beri tepuk tangan dulu dong ya. Ya, kedatangan bangsa Portugis di Indo. Siapa yang ingin bertanya silakan. Perkenalkan, nama saya Senadia Nasira, merupakan 35 dari kelompok 4. Ini saya ingin bertanya, mengapa perkembangan sains dan teknologi juga mendorong penjelajahan orang Eropa? Dulu ya, kita kasih tiap kelompok 2 pertanyaan. Oke, pertanyaannya keren ya. Mengapa perkembangan sains dan teknologi ikut mempengaruhi terjadinya penjelajahan samudera?
mengapa Portugis ya juga dilatar belakangi karena semboyan 3G. Nah, kamu harus jelasin dulu 3G itu apa ya. Setelah itu baru dikaitkan dengan pelajaran. Oke, kita berikan kesempatan untuk kelompok 1 kelas menjawab ya. Silakan dijawab yang paling mudah dulu nah. Pertama itu apa? Itu karena dengan teknologi seperti ditemukan apa, peta, juga melihat, terus juga perkembangan ilmu astrologi dan navigasi memberikan kita untuk lebih mudah dalam belajar. Jadi kita lebih bisa ada kemampuan dan kemampuan supaya dirinya mereka bisa. Oke, Sena buat ya. Oke, satu lagi pertanyaannya terkait dengan tidak 3G itu apa sih sebenarnya? Dan kenapa jadi alasan? Kalau 3G itu sebenarnya sih kalau jauh dari peristiwa yang disebut sama perang salib. Jadi di perang salib itu kan perang antara orang Portugis dan orang Arab lawan orang Eropa. Karena perang salib itu orang-orang Eropa kekayaannya itu habis karena buat perang kekayaannya, jadinya mereka terburu dan juga itu karena perang salib itu penyebaran agamanya itu biar makin kuat, mereka jadi terdorong untuk menyebarkan agamanya ke daerah lain. Karena itulah misi 3G, gospel dan glory untuk mengembalikan kejayaan dan juga menyebarkan peristiwa penting yang terjadi antara kaum muslim dengan kaum bangsa Eropa. Kalau perang salib itu sebutan untuk orang-orang Eropa, ya. Tapi kalau orang muslim biasanya menjadi perang putih biasanya, ya. Jadi kalau perang salib itu sebutan atas kata yang digunakan oleh sejarah-sejarah Eropa. Kita bisa menemukan itu di bukunya Reflect, ya, dari Indonesia modern saja. Sudah juga, itu juga jadi salah satu alasan untuk mengumpulkan goal itu tadi apa? Kekayaan, glory, kembalikan kejayaan, dan gospel. Nah, menarik nih, kalau bangsa Portugis ada semangat reconquista, ya, yaitu semangat untuk, ya, kayak semacam semangat balas dendam, ya, pada bangsa Moor. Moor itu adalah kata lain dari bangsa Muslim, ya. Jadi juga ada semangat untuk balas dendam karena perang salib kan dia kalah setiap lagi jadinya kota Konstantinopel. Ditambah lagi untuk menyebarkan agama Kristen. Itu Portugis banget tuh. Tapi nanti negara-negara lain berbeda. Nanti kita akan dengerin nih selanjutnya nih perkembangannya ya. Kalau Portugis ini sangat menarik ya. Sampai nanti ada seorang tokoh ya yang menyebarkan di Maluku. Siapa dia? Franciscus Capetius ya. Ini juga jadi salah satu alasan kenapa di daerah timur Indonesia sana ya mayoritas Muslim itu juga berkembang dengan baik ya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya. Oke, kita sekali lagi beri tepuk tangan buat kelompok. Intinya dari kami itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Jelajah dari bangsa Spanyol pertama kali datang ke Indonesia Nusantara, tepatnya di Maluku pada 8 November tahun 1521. Dan itu menyebabkan persaingan yang melakukan pedagang menyatukan tenaga untuk menghadapi. Di sini juga ada tokoh-tokohnya yaitu Christopher Columbus, bukanlah orang pertama yang tiba di Amerika yang menurutnya sudah dijuluki. Mereka dan Ferdinand juga orang yang pertama yang berada di Eropa juga. Sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. silakan bertanya. Saya Randy Mata 94 dari kelompok 3 yang bertanya, kapan pertama kali tercatat bangsa Spanyol datang ke Indonesia? Oke, saya tambah dulu ya. Ya. Ada Pertama lagi. kali datang kemana dan kapan? Silakan selanjutnya. Negara manakah yang menentang kedatangan penjajahan bangsa Spanyol pertama kali datang ke Indonesia? Silakan langsung dijawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya saya. Pertama kali tercatat bangsa Spanyol datang ke Indonesia pada tanggal 8 November tahun
ke arah barat, Portugis ke arah timur. Nah, ternyata ketemu nih dia di Maluku dulu. Nah, ini dianggap melanggar. Spanyol dianggap melanggar perjanjian yang nanti akan diselesaikan dengan perjanjian Zaragoza. Mana nanti Spanyol akan beralih pindah ke Filipina. Gitu ya. Oke, udah tuh. Silakan ditutup. Karena presentasi lama-lama itu gak bagus seperti itu, ditambah 100. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rofi Raulia, nama saya Putri Baning Maulia, nama saya Nizandara, Nama saya Rani Mata. nama saya Nita Iswanti, Nama saya Raditya Dada Rohman. Nama saya Muhammad Saragi. Nama saya Sasro Jawa. nama saya Rizal Sheila. Nah, di sini kita akan presentasi tentang latar belakang perkembangan bangsa Belanda ke Indonesia, tokoh penjelasannya, perebutan dan sebutan penguasa wilayah Indonesia. Jadi yang pertama itu adalah latar belakang perkembangan bangsa Belanda ke Indonesia. Spanyol dipimpin oleh Raja Juli pada tahun 1580. Ini nanti menyatukan Spanyol dan Portugis. Penyatuan kedua negara ini membuat Belanda tidak bisa lagi membeli rempah-rempah yang ada di kota Lisbon karena wilayah ini merupakan wilayah Spanyol, yaitu musuh Belanda. Jadi hal inilah kemudian membuat Belanda berinisiatif untuk mencari dana-dana mengambil rempah-rempah sendiri agar kerajaan bisa kembali berjalan lancar. Itu ada tokoh penjelasan sebenarnya yang akan disampaikan tadi. Ada 4, sebenarnya banyak, tapi di sini kami ngambilnya cuma 4. Yang pertama itu Cornelis de Hoffmann, yang kedua Jacob Rogebus, yang ketiga William Jesus, yang keempat William Voltaire. Penjelajahan samudera yang dilakukan bangsa Belanda menuju timur membuat Belanda membebas Afrika, lalu ke Tenggara Harapan, lalu ke Samudra Hindia, ke Selat Sunda dan wilayah ke Banten. Selanjutnya ada kepemimpinan kekuasaan wilayah Indonesia. Yang pertama itu ada Portugis, yang kedua ada Spanyol, yang ketiga ada Belanda, yang keempat ada Indonesia. Ini ada sumber refleksi, kalian bisa lihat di https://muhammad.com kanal Wikipedia. Oke, tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Silakan dibuka pertanyaan. Ada yang mulai dari obrolan selanjutnya, ada yang mau bertanya? Silakan dibuka 2 pertanyaan. Okta. Perkenalkan, nama saya Fitriana Bella, Sen 20 dari kelompok 2. Bagaimana pengaruh pemerintah Belanda pada masa penjajahan dari segi pendidikan di Indonesia? Nah, bagaimana pengaruh Cornelis de Hoffmann terhadap penjajahan Belanda di Indonesia? Oke. Jadi di sini saya jawab pertanyaan pertama yaitu dari Okta. Sebenarnya itu karena munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia dan bangsa Indonesia mulai bisa membaca dan menulis sehingga banyak warga negara Indonesia yang menjadi tenaga kerja bekerja di perusahaan Belanda. Dan saya ingin menjawab pertanyaan dari Okta, yaitu Di Indonesia, dan yang bisa membuka pelajaran bagi orang Belanda untuk datang ke Indonesia lebih banyak lagi. Tepuk tangan. Ya, Cornelis de Hoffmann, orang Belanda yang pertama kali datang, itu membuka rute perjalanan bagi ya penjelajah samudera dari Belanda lainnya. Ya nantinya ya Belanda ini akan melakukan penjajahan terhadap Indonesia. Itu pentingnya dari kedatangan Cornelis. Oke, silakan langsung ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Therefore, we want to mempresentasikan kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Tepuk tangan juga. Pesan Inggris pakai bahasa Inggris ya. Kalau bisa dari awal sampai akhir ya. Tokoh-tokohnya itu ada satu Sir Francis Drake. Pada tahun 1577, Drake berangkat berlayar dari Inggris ke arah barat. Pada pelayarannya, rombongan ini memborong rempah-rempah di Ternate. Terus yang kedua, ada Sir James Lancaster. Dia adalah pemimpin kapal Inggris pertama yang mencapai India Timur. Dan dia mendirikan pos perdagangan Inggris pertama di Banten. Yang ketiga ada Sir Henry Middleton. Pada tahun 1604, pelayaran kedua dipimpin oleh Sir Henry sampai Ternate, Tidore, Ambon, dan Banten. Dan yang terakhir ada William Beecham. Pada tahun 1688, William melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Australia. Dia juga dikatakan sebagai penemu benua Australia. Any question? Any question? Saya Nita Islandia, absen 18 dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, mengapa pemerintah kolonial Inggris ingin menguasai Indonesia? Saya menjawab pertanyaan dari Nita. Kenapa bangsa ini? Kenapa pemerintah kolonial Inggris menguasai Indonesia? Karena seperti bangsa Eropa lainnya, dia ingin mencari negeri yang berbangsa. Jadi alasan Inggris datang ke Nusantara itu karena satu, kekalahannya pusat perdagangan yang dimana dia kembali membuat dia mengalami krisis pada negaranya. Itu satu. Yang kedua, karena dia ingin merebut kekuasaan Belanda yang sudah ditinggalkan, yang dimana sebagian besar itu sudah dikuasai dan dia akan berusaha kembali. Yang ketiga itu dia sengaja datang itu untuk mengambil rempah-rempah untuk dikembalikan ke makanan itu, untuk diambil dan dibawa ke negaranya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri plus dulu dong buat kelompok yang udah maju semua. Kalian luar biasa, keren ya. Oke, baik ya. Tadi pertanyaannya dari masing-masing kelompok juga sudah sangat keren dan kritis. Tadi ada pertanyaan mengapa ya kemajuan iptek dan teknologi menjadi salah satu alasan terjadinya penjelajahan samudera. Tadi juga ada keren dari kelompok Belanda ya. Mengapa? Bagaimana pengaruh kedatangan Cornelis de Wittmann bagi penjajahan Belanda di Indonesia? Terus juga tadi ada alasan kenapa simbolnya 3G ya, God, Glory Gospel jadi salah satu alasan latar belakang penjajahan samudera ya. Tidak lepas dari peristiwa yang pada saat itu terjadi, yaitu perang salib ya. Dan juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke, selanjutnya ya kita akan membuat kesimpulan terkait pembelajaran hari ini. Mungkin dari kalian ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan tunjuk tangan. Dapat belajar tentang tokoh-tokohnya dan menganalisis beberapa masuknya negara-negara di Eropa ke Indonesia dan melalui pintu-pintu masuknya. Kasih negara-negara Eropa yang masuk ke Indonesia serta untuk pelayarannya ke Indonesia. Mengidentifikasi bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia serta ada rute-rute pelayarannya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan Abiyu untuk menyampaikan kesimpulan kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang faktor-faktor dari penjelajahan samudera seperti perkembangan iptek, lalu ada semangat 3G yang dilakukan oleh bangsa Portugis, juga untuk pencarian rempah-rempah yang dilakukan bangsa Eropa. Dan jangan lupa ya, ada jatuhnya kota Konstantinopel. Baik, sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi hari ini kita tadi kata teman kalian belajar tentang mengidentifikasi negara Eropa mana saja yang datang ke Indonesia. Kemudian tokoh-tokoh penjelajahan
samudra. Kemudian juga kita menganalisis faktor-faktor ya latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Terakhir, saya pengen menanya ke kalian terkait tentang hikmah apa yang kalian dapatkan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Agar tidak sombong dan selalu menjaga etika ketika di tempat baru. Beri tepuk tangan dong buat ambil hikmah dari sebuah cerita Cornelius de Houtman ketika dia datang ke Banten, ya, tapi dia bersikap angkuh. Nah, itu bisa diambil tuh hikmahnya. Kalau kita ke tempat suatu yang baru, kita harus menjaga etika dan sopan. Ada lagi mungkin yang bisa mengambil hikmah? Dan selanjutnya, ya, untuk mengukur sejauh mana materi ini sampai di kalian, Bapak akan melakukan post test. Post testnya dilakukan melalui sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Quizzes. Bapak akan men-share ya link aplikasi Quizzes tersebut, dan kalian akan diberikan waktu dalam kurang lebih 30 menit untuk mengerjakannya, ya. Itu sebagai bahan penilaian kalian dalam kegiatan pembelajaran hari. Oke, dicek di grup kalian, grup kelas kalian. Ya, kalau hari ini kita akan belajar tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, tapi minggu yang akan datang kita akan belajar tentang perkembangannya, perkembangan kolonisasi dan bangsa Eropa di Indonesia, mulai dari kebijakannya dan sebagai macam pengaruhnya. Karena pengaruhnya masih kita rasakan di masa. Oke, silakan tutup dengan doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa untuk masing-masing. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.